mengungkap fakta di balik peristiwa polemik pembangunan jalan poros desa yang dibangun di tanah warga di Desa Cigelis, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Inilah penelusuran tim channel Bang Kumis Berbagi. Yang mengklaim punya tanah itu tidak bisa membuktikan surat-surat kepemilikan tentang tanahnya, ya kita akan ajukan ke tingkat yang lebih tinggi lah, ya sesuai dengan prosedur. Berarti akan masuk ke ranah hukum, Pak. Ke ranah hukum. Bapak bisa nggak membuktikan bahwa itu adalah tanah hak Bapak itu? Apa buktinya, Pak? Buktinya ini. Pegang, Pak. Ini. Surat ini. Surat nanti Bapak. Ini bentuk, nah, Girik. pemirsa, ini Pak Ujang menunjukkan salah satu bukti kepemilikan turun-temurun berbentuk girik seperti ini, dan ini bentuk SPPT ya. Pembayaran pajaknya. Nah, pajaknya pun betul di sini namanya Ujang Sahrudin. Oh, saya Pak ya, saya menjabat kepala desa dari 2008. Dari 2008 waktu itu, walaupun saya waktu itu di 2000 menjadi kepala desa, jalan ini udah ada Pak. Sebetulnya asal muasal tanah itu tidak ada jalan, Pak. Tidak ada jalan. Jadi dulu jalan ikut jalan setapak lah untuk ke belakang. Nggak ada Pak. Bahkan nggak ada ya. Nggak ada jalan. Oke. Cuma katanya ada info, emang dulunya pernah ada pembebasan di ujung kampung di sana di Gua Kerut, bahwa jalan yang ke sana itu udah dibayarin Pak. Masa bayarin tanah belakang, depan nggak dibayarin? Kok nggak masuk di akal gitu? Ya, di mana juga kan harusnya kan di depan dulu yang dibayar. Seharusnya kenapa bukannya dari dulu? Kalau emang mau mengadakan aksi kayak gini, ini kan sama dengan sabotase Pak. Apalagi hal yang katanya sih ada jual beli itu tidak terjadi. Itu Bang. Nah, pelaksanaan pelebaran jalan itu diserahkanlah kepada Pak Lurah Kamim, ya Pak Kepala Desanya Lurah Kamim. Nah, Pak Lurah Kamim membebaskan lahan itu, jalan itu seluas 3 meter dari mulai jembatan sampai ke dalam. Terkait Pak Ujang ke depan, dari jembatan ke depan yang tanahnya tanah Pak Ujang, itu menurut Lurah Kamim, dan memang kenyataannya Abah Ujang pun mengakui bahwa itu tidak terjadi pembebasan atau jual beli itu. Nah, saya sampai detik ini ya masih menunggu tindak lanjut dari Pak Kepala Desa. Nah, dan juga saya sedang mempelajari. Dan kemarin sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa, rencananya mulai hari Senin besok baru ada musyawarah. Di mana musyawarah ya, akan menghadirkan ya, selain dari pemerintahan desa, warga yang merasa yang mengklaim punya tanah, dan juga perangkat desa pada masanya ya yang lalu, mungkin sebelum periode Pak Anto. Akhirnya semakin menarik nih. Sebenarnya sebelum berita atau informasi yang tayang di beberapa media itu sudah ada rapat atau musyawarah seperti ini. Sudah Pak. Dan hasil dari rapat atau musyawarah tersebut ini jelas ada stempel desa dan bermeterai di sini surat keterangan hibah bahkan Kop Desa. dan kop desa. Di sini dengan jelas ini Abah Ujang Sahrudin ini menghibahkan. Ada beberapa meter nanti Bang Kumis bacakan ya. Nah, untuk dibangun jalan. Ya. Ini fakta. Bahwa di situ Mbak Ujang ini bukan orang yang tidak mau membangun desanya. Dengan fakta sudah menghibahkan. Berapa jumlahnya Bang yang dihibahkan dalam surat? Yang dihibahkan itu
1 meter kali 113 meter. Berarti Panjang jumlahnya berapa itu kira-kira? jumlahnya 113 meter. 113 meter Abah Ujang menghibahkan untuk warga. Ya. Pemirsa, akhirnya ini persoalan mengerucut ya. Kedua belah pihak kemarin Bang Kumis dengan gamblang, beberapa pihak pun sudah memberikan satu gambaran informasi. Dan sekarang ada Bang Kumis menemukan bukti-bukti dari Pak Abah Ujang ini bahwa Pak Ujang ini adalah hak mutlak karena berdasarkan seperti ini. Ya, Pak Ujang ya. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang sore Bang Kumis sama Abah Ujang dan sama keluarganya untuk meluruskan, menggali informasi sebenar-benarnya informasi. Dan ini merupakan satu jembatan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Iya, iya. Apalagi bicara pemerintah dan warga dan pemerintah. Iya. Ya. Pada intinya, mari kita duduk bersama. Kepentingan egoistis kita lepaskan Iya. demi warga gitu kan, Demi pembangunan. demi pembangunan. Tetapi tadi ada Bang Kumis mencatat Abah Ujang ini pengen dimanusiakan Iya, iya. sebagai latnya budaya timur, Ya. Ujang ya. Nah, nanti lebih lengkapnya lagi mungkin Bang Kumis kembali ke lokasi di mana dibangun satu pondasi rumah milik Abah Ujang. Atur nuhun hampurah Abah. Ya. Sami. Bang Kumis minta maaf ya Sami. mengganggu Bapak nih dari sawah ya, dari kebun. Ini abdi kita Ya. hampura. Kamu Tomi? Ya, ya. Hampurah maksudnya. Ya, sama-sama Bang Kumis. Selamat sore pemirsa. Kembali bersama channel Bang Kumis Berpagi di edisi Senin 13 Desember 2021. Kali ini yang kedua kalinya Bang Kumis berdiri di tempat yang sama dalam tayangan yang pertama, masalah kasus pemblokiran jalan dengan cara pembangunan ini. Itulah salah satu berita kalau nggak salah. Dan hari ini Bang Kumis mau mencoba untuk menggali informasi dari sisi yang berbeda, dari versi pemilik lahan. Ikutin terus bagaimana penelusuran channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Cigelis, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Itu kan dari Pak Ujang maksudnya ya. Pak, bisa menjelaskan nggak sih Pak batas-batas awalnya dulu tanah yang diklaim oleh Pak Ujang tuh batasnya mana? Batasnya ini, Pak. Batas tanah Abah Ujang ini ya. Batas tanah Abah Ujang ini. Yang Dari tiang listrik ke sana ya. ke sana, Oke. sana. Terus yang diambil kemarin badan jalan yang dihibahkan dari batas ini, Pak. Dari batas ini maupun 1 meter. 1 meter. Nah pemirsa, dari surat yang hasil musyawarah di desa, di situ lengkap yang ada bahwa ahli waris itu hanya menghibahkan dari batas ini 1 meter. Dari sini. Ya, kalau nggak salah sampai tiang inilah perkiraannya, sampai lurus ke sana. Ya. Dan sini. Nah, pemirsa, di sini Ini untuk badan jalan. ini untuk badan jalan, ini pondasi. Ini yang hibah ini ke sini, Pak. Dari Oke. batas ini hibah ya. Berarti sudah dihibahkan ke sini ya. Dihibahkan ya. Dihibahkan ini dari sini ke sini 1 meter. Ini aja tinggal narik aja dari tiang telepon ke tiang ini dua ya. Jadinya bukan dari sini. Siapa yang menghibahkan kan di PPT itu, Pak? Saya paham, Pak. Pak, kemarin kan udah dimusyawarahkan, sudah ditarik benang dari pondasi dari tiang itu sampai ke sana kan, ya kan? Ini batas kan, batas. Ini. Nah dari sini ke sini ambil 1 meter untuk hibah, ya kan? Lebih dari hibah. Sekarang gini. Kalau di Coba. Pemirsa ini terus ke sini Iya kan? Ini dari berarti sini. sekarang ada di sini lagi. Bukan, dengar dulu. Ini kan batas Abah Ujang nih. Ya sekarang
hak hujan itu berarti ngambil batas dari sini. Iya. Ini kan kemarin di sini bikin apa? Iya kan ini kan di sini. Pak, pindah ke sini sekarang pindah kemarin dulu. Entar dulu, ini lagi menceritakan dulu. Ini bukan mau ini ya. Ini dari sini ke sini. Itu meter ini dua ke sini. Iya. Iya sampai sana. Makanya ditarik benang dari sini ke sana 1 meter. Ini dihibahkan maksudnya nih ya, gitu ya. Lebih dari hibah ke sana, sementara ditutup dulu. Ya, itu. Oke, nah. Jadi ada miskomunikasi. Oh, itu ya Pak ya. Oh, Iya, nah, pemirsa, ini kalau yang nggak tahu ini sebenarnya sudut ini katanya memang sudah bukan hibah lagi karena punten, karena Abah Ujang sudah menyiapkan jarak 1 meter Iya. untuk hibah. dari batas orang lain di sini udah. Jadi batas ke sana milik Bapak. Pak siapa Pak? Sini Pak. Pak siapa namanya kemarin? Oh, Pak Eman. Pak Eman. Jadi perbatasan tanah Abah Ujang ini adalah dengan Pak Eman. Iya benar. Batas menurut Pak Eman ini tanahnya mana batasnya? Dulu saya beli kan dari jalan, batasnya itu dari jalan. Kalau Pak Ujang mau ngambil ke sini ya silahkan aja. Saya emang nggak mau repot-repot. Mau Ya. dari mana dia ambilnya? Silahkan ke sini juga. Nggak masalah. Udah. Nah, Nggak ribet saya. terus dan ini adalah Sampai mana gitu? pondasinya sudah ada. Untuk kesananya Bang, katanya ini sebenarnya pondasi sudah direncanain dari sebelum belum pilkades ya. Ini ditarik dari situ ke sini nih. Ke sana. Tuh, di situ tuh, itu tuh patoknya. Nah, Itu kan buah itu kan masih masuk ini Pak. oh, Masih punya Abah Ujang itu. nggak punya batasnya. Sono kecil lah kecil. Tuh, Sini meruncing Pak. Ya, Pak. satu. Maaf. Pak, Pokoknya satu dari- dulu Pak ya. Dari batas Satu itu dulu. tarik benang. Nah, berarti ini, ini Pak, berarti jalan ini, jalan yang dulunya untuk Iya. warga ya. Ini berarti masih tanah Ujang ya, Masih tanah murni ya. Nah, pemirsa, Bang Kumis ini berdiri di jalan yang memang dari dulu memang dibangun katanya menurut versi warga dan kepala desa. Tapi menurut dari pihak keluarga menjelaskan bahwa ini adalah diklaim masih hak milik karena belum ada hibah. Nah, di sananya ada pembangunan apa, Pak? Ada jembatan ya? 2 miliar lebih untuk bikin jembatan ini. Nah, sini kamera mendekat sama Bang Kumis. Nah, ternyata batas pohon besar ini buah ya, ini masih masuk tanah Ya perbatasan ini. ya, Batas itu. batasnya nih. Kata dia. Ya, betul ya, Pak ya? Iya, kata dia. Ini, nah ternyata betul versi dari ini jalan ini dibangun di atas tanah warga. Kalau versi warga nih, ya sampai ke sana. Karena di sana pun ada jembatan Pak ya. Nah pemirsa, itulah penyelusuran setelah Bang Kumis dari rumah untuk bincang-bincang dan langsung ke lokasi. Ini sudah lewat maghrib nih. Nah betul bahwa versi dari keluarga bahwa tanah ini yang Bang Kumis berdiri adalah masih tanah Abah Ujang karena belum ada hibah. Sementara hanya menghibahkan 1 meter dari batas jalan ini. Sampai jumpa nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Ikutin dulu. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi. Referensi, informasi, faktual, dan terpercaya.